merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Iya, perhatikan itu. Ya, di dalam ayat 66 dikatakan, dan semua orang ya yang mendengar merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Yang dimaksud di sini, anak yang dimaksudkan di sini adalah pribadi atau sosok dalam kehidupan pribadi Yesus. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Itu dikarenakan mereka melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak ini. Ini adalah salah satu menjadi suatu teladan yang harus kita lihat. Jadi sebagai oleh-oleh Natal yang akan kita bawa dari tempat ini saat ini, ada yang harus kita lihat dari ayat ini. Yang pertama dikatakan, menjadi apakah anak ini nanti? Ini pertanyaan yang harus kita mulai jawab. Artinya ini adalah menjadi satu gambaran tentang masa depan keluarga. Ini berbicara tentang impian dalam kehidupan keluarga. Harus ada punya prinsip bagi kita dalam momen Natal, harus punya impian, harus punya target masa depan yang akan kita miliki. Harus ada sasaran di dalam kehidupan. Hidup ini harus kita punya sasaran, atau kita harus memiliki satu tujuan, goalnya kemana, supaya kita memiliki wawasan, supaya kita memiliki pola pikir bagaimana kita untuk meraih, mencapai impian yang kita harapkan ini di dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup sebagai anak Tuhan juga, kita tidak hanya cukup berdoa dan duduk, tapi kita harus mulai memiliki satu pola pikir atau pemahaman pemandangan jauh ke depan. Sebab pertanyaan ini dalam. Jadi apakah nanti anak ini? Adakah kita berpikir dalam hidup kita, memikirkan bagaimana nasib, bagaimana masa depan, bagaimana impian yang harus kita tuangkan dalam hidup nikah rumah tangga kita? Apakah kita menunggu? Ya udahlah, terserah Tuhan. Banyak orang berkata, ya udahlah terserah Tuhan, gimana lah itu, terfoto di sini. Ini yang seringkali membuat daya pikir kita, cara berpikir gereja yang tidak bisa maju. Sebab Tuhan berkata dalam firman-Nya dalam suasana Natal tahun ini, bagaimana Natal ini akan membawa sebuah kemenangan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kebetulan Natal baik sekolah minggu, Natal kaum ibu, Natal kaum muda, itu sama temanya, masalah terang. Masalah terang. Dan dekorasi juga berbicara terang juga. Jadi kita ini sudah terang benderang. Terang terus terang. Pilih. Ya. Tapi tidak cukup hanya kita buat ini, kita buat temanya, tidak cukup. Namun dalam hal ini harus kita menggali potensi yang ada di dalam tema itu.
Amin. Amin. Ya. Jadi ini harus pelan-pelan kita tangani supaya kita bisa berubah. Jadi kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, kita bukan hanya menjadi jemaat begitu saja, kita bukan hanya sebagai pelayan begitu saja, kita bukan hanya sebagai hamba Tuhan begitu saja, kita bukan hanya sebagai anak Tuhan begitu saja, tetapi tidak menggali potensi yang sudah Tuhan siapkan, dan kita seringkali tidak mencapai tujuan, bahkan impian kita seringkali terbengkalai. Bahkan ada orang kerja tanpa impian. Jadi ini kita harus lihat. Makanya kalau kita baca apa yang dikatakan ini, Yesus di dalam Injil Lukas ini sebagai manusia, anak manusia. Jadi ini berbicara tentang kehidupan manusia jasmani, bukan berbicara tentang kealahan. Kecuali dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes itu Yesus memang berbicara tentang pribadi Allah, karena dari saat pasal yang pertama sudah dikatakan, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kegagalan di dalam kehidupan kekristenan kita seringkali terjadi ketika kita tidak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam hidup kita dan tidak memiliki sasaran impian dalam pribadi kita. Makanya ayat ini berkata, jadi apakah anak ini nanti? Bapak Ibu, pernahkah terpikir buat kita, jadi apa anak kita nanti? Lama ketipi nasi kolahon, seperti tadi aja, bola pala doro, sifat atau juga perkataan sifat dede, bapak ketipi nasi kolahon. Nasi kolahon aja terserah, penting uang berapa kau minta. Nah, wah, bukan cukup itu, nggak cukup. Ya. Tapi harus kita berpikir. Jangan kita merasa zona aman loh. Jangan merasa zona aman kalau sudah ada fasilitas. Wah, aku kan sudah punya stok dana. Ini seringkali saya katakan, walau seberapa banyak uangmu engkau simpan di bank untuk persiapan anakmu, itu tidak ada zona aman. Hidup ini tidak ada zona aman selain bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Makanya pertanyaan pribadi Yesus aja dipertanyakan, jadi apa anak ini? Bisa dua hal yang kita, bisa hal positif, bisa hal negatif. Makanya buat orang tua, pikirkan anakmu selalu kepada hal yang positif. Amin. Amin. Kalau saya masuk untuk gelengmu, tak kasih ya. Kalau dah susah pulang kasih gelengmu. Jugulnya enak. Kalau dah susah pulang gelengmu jugul. Di sini susah. Geleng ini dah susah mana kita, orang tua sudah susah. Yang pukul dia untuk takut menopol. Itu saya selalu itu jatuh benda alang-alang batu jam. Yang alang-alang itu jatuh terlalu masuk satu hari, ada lagi. Tapi bertubuh gue empat, ada warna. Ya, hasil presiden itu dari ibadah jadi efek. Jadi ini. Tadi kita dengarkan kesaksian anak kita Angel. 4 tahun progresnya, 4 tahun. Saya yakin dia berpikir yang malu dia tadi. Kalau dia punya prinsip, kalau 4 tahun kalau bisa dia dapat 3,5 tahun, itu prinsipnya dia. Kalau bisa. Tapi bukan gampang. Ngomongnya yang gampang. Perjuangan ini, ingat apalagi dalam pendidikan sekolah, semua persaingan, ingat. Semua hidup ini penuh dengan persaingan. Amin. Amin. Jangan heran. Di dunia maya juga ada persaingan. Di dunia nyata juga ada persaingan. Di dalam gereja juga ada
salah. Ya. Makanya kita harus mulai bagaimana kita bisa bersaing dalam hal positif dan tidak menyakiti orang lain dan memberkati orang lain. Maka gali potensi yang ada dalam hidupmu. Seringkali kita tidak menggali potensi dalam hidup kita. Seringkali kita tidak menggali potensi dalam keluarga kita. Seringkali kita teradopsi dengan hal-hal yang negatif. Seringkali kita teradopsi dengan hal-hal yang salah, yang gagal. Ketika orang lain gagal, kita teradopsi dengan kegagalan mereka, maka kita tidak bisa melakukan. Padahal dalam hidupmu ada potensi yang dipakai oleh Tuhan. Ini harus kita lakukan. Makanya saya katakan, saya selalu punya prinsip. Saya punya prinsip. Saya kadang gak peduli apa kata orang. Kalau Tuhan tahu apa yang ada dalam hati. Ini harus kita tahu. Walaupun ini begini. Karena saya lihat ketika saya mulai mengendapkan potensi saya, lebih dari 3 tahun saya tidak mau mengembangkan potensi yang ada dalam saya, masalah penginjilan pribadi, merintis. Padahal pertama bagi saya masalah merintis. Kenapa? Saya belajar kepada kekecewaan yang saya alami. Saya hitung-hitung ada sudah lebih dari 10 orang yang saya bina dan saya tempatkan dan saya taruhkan. Tetapi belum ada satupun dari antara ini yang begitu menyenangkan hati secara manusia. Bahkan ini bisa dikatakan dikasih air susu dibalas dengan air kubah. Pelayanan. Maka sempat saya 3 tahun lebih saya nggak mau bergerak. Saya ada di sini aja. Tetapi apa yang saya dapatkan dari Tuhan bukan membuat suatu perkembangan. Justru semakin saya mempergunakan potensi yang Tuhan percayakan bagi saya, semakin Tuhan percayakan banyak berkat-berkat. Walaupun berkat itu capek, itu juga berkat. Amin. Tapi ingat, untuk mengembangkan potensi, jangan takut capek. Untuk mengembangkan potensi dalam pekerjaan Tuhan, jangan mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Jika kita mau mengerjakan sesuatu hal dan mau melihat bagaimana impian yang mau kita dapatkan dalam hidup, harus benar-benar kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh tanpa memperhatikan orang lain, namun kita memperhatikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kegagalan Petrus tidak bisa berjalan di atas air lama karena dia memakai perasaan daging. Ketika dia rasakan angin bertiup, maka di saat itu dia tenggelam. Ketika dia memandang pribadi Yesus, di saat dia memfokuskan pandangannya kepada pribadi Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Demikian juga kehidupan kita hari-hari ini. Buat Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ini harus kita mulai gali dalam hidup kita, khususnya untuk tahun 2022. Sama seperti yang kesaksian orang tua kita tadi, tahun 2022 yang kita pikirkan apa? Pengembangan. Ya, pengembangan. Makanya katakan 2022 pikir menambahkan kursi kita lagi sampai ke balkon. Amin. Ya, tapi bukan hanya kursinya yang tambah, ikut juga penghuni kursinya harus ada. Amin. Amin. Ya, buat ibu-ibu yang belum datang suaminya berkumpulan itu. Bila penting terus tumpang tangan kau tuh anak tanda kuari warna. Bila penting bagus kau pegang suara masih begini. Tuhan jangan takut nomor kursi aina. Oh lama-lama keren di suatu. Oleh tapi aku kau pintu hari pintu bor di hari setiap malam ko. Itu terganggu di modu ini. Terganggu. Tak seorang rohani. Makanya hal ini terjadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ini hanya seorang kita. Terpaku Yesus pasti seorang.
Makanya kita harus mulai. Ini yang belum kita dapatkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan campur tangan Tuhan, kemenangan Tuhan? Karena kita tidak menggali potensi dan melakukan apa yang ada dalam hidup kita. Seringkali kita mendapatkan apa yang ada dalam hidup karena orang lain, karena kita merasa aku gak mampu, nanti gagal, malu, belum apa-apa sudah gagal. Inilah yang dimaksudkan, dia kalah sebelum berperang. Makanya saya harapkan buat 2022 jangan ada yang kalah sebelum berperang. Amin. Amin. Makanya khususnya buat Bapak juga, mari kita tingkatkan terus aktivitas ibadah kita untuk 2022. Haleluya. Karena Bapak sudah punya program hari Rabu menyusun program. Tidak teh? Ya, tadi sudah dikatakan pas nama motongi tak boleh kunti foto, rasa foto. Kita hari Rabu na bapak-bapak mamangka, roh hama ini mangalokpa, roh marikmat. Jadi khususnya tidak ada nggak sepakat lagi nak dapat dapat teh dibagi-bagi. Ayo nakihat ada. Karena ibu-ibu yang dapat teh bagi. Karena teh jadi akan seorang teh kamu dohot tak boleh mengalah. Alah kata 2020 direncanakan suami istri ikut tur bibini. Alah dan tahun lalu kata rancang tapi pukul 500 saat keluarga dia. Nah ini kayak Pak Jundi lebih ke pengalihan. Nah kalau kami, agar Pak Jundi waktu kita hari ini, ya kita harus jalan. Jadi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada beberapa tuh semangat, oke. Dan kapan setiap malam kakak dihitam. Dan dulu dia gereja tak malam ini kakak udah mesti bagi perangkat. Malam kenapa kakak mesti udah mesti perangkat. Jadi gratis dekat tidur. Gratis makan siang ke malam. Ya kan? Malam berbagi kan gratis. Soalnya siang tuh sih pikir tentang makan. Terutama memang makan itu pun namun ada Tuhan. Nah sepatu sih dong bapak. Itu berlaku. Apa yang sih? Kalau turbani kita tuh, turbani gaji tertentu rasa sedang 200.000, 500 kalau 200.000. Makan dopen no, oleh dopen makanya saya juga kalah menurut musibah kalian. Kapan kita bisa kita dapatkan? Sampai kamu muda kita ini. Kamu muda, Pak muda, halo kamu muda. Ini kamu muda 5 tahun sudah mau ke Batam. Saya bilang kalau ke Batam enak, ongkos kita aja kita pikirkan dari sini, makan gak usah pikirkan. Banyak kok gereja kita di sana. Ya, ada Pak 13 gereja kita, 12 gereja kita, jalan ke 12 itu dulu. Berapa hari kita sana? 3 hari ya, 3 gereja yang kita malamnya kita tempati sudah mantap kan? Masalah makan sudah aman itu. Apalagi sama tsunami, bala betul naik turun wakil kedua. Allah tergantung berapa? Orang pikirin masalah makan, orang pikirin ya, orang pikirin dong ya, jangan pikirkan ongkos pulang atau siapkan ongkos pulang pergi. Masalah makan, minum, penginapan sudah mantap ini. Ya, amin kemudian. Oh, ada kepet bisa dibabat kok, pokok terus mau berkes tukar apalagi akan dulu berketer-keter. Semua diototoi nama lu. Makanya ada bahasa Batak berkata naoto itu perjagalan nabisu nampuna harta. Dijagal bahwa dijual bahwa. Bodoh kita ini. Kebodohan kita. Orang pintar yang membuat game-game tanpa kita sadari uang kantor uang. Baik ikan-ikan, saya ikan dan berpangkaman. Alai okat terbuana. Berikan-ikan. Saya dulu dengarkan berikan-ikan. Saya pikir dapat ikan 1 ekor. Kan aku dapat. Berkamu bisa kilo tuh. Ada mikro. Habislah kita dikerjain. Ya. Makanya mereka kok bisa gitu? Adakah kita berpikir seperti itu? Mereka kok bisa gitu? Makanya saya juga gitu. Setiap saya berpapakah saya punya prinsip.
dipakai Tuhan dan pelayanan begitu bisa dalam multimedianya bisa mantap. Maka saya selalu punya kerinduan itu. Doakan tahun depan bisa kita kerjakan satu persatu. Amin. Amin. Iya. Tapi mari kita kerjasama kita membuat multimedia. Ya, kita kalau sudah kerjasama itu gampang semuanya. Kalau kita ada saudara pendeta ibadah ke sini, nggak jadi. Aku udah boleh pendeta di kamar, saling bertemu yang butuh di mana? Kok di sini? Ya kemarin lagi. Aku udah kira Nino, aku udah boleh di kamar lain. Nasabuni ko gue tunay, tak maranak dominik ko. Lagi mudah pun di ya. Kenapa? Harus kita mulai kerjakan. Sebab apa yang ada dalam, kalau kita selalu berpikir hal-hal positif untuk kemajuan, menggali potensi itu pasti ada. Tapi kalau kita takut, ya makanya waktu saya pertama yang tadi saya katakan 3 tahun saya lihat. Kalau ibu juga pas sudah gitu, sudah berbuat di Solmai. Ya, anak kinata, masuk cuma masa bulan itako. Lebih 30 juta diangkat dari rumah. Kita pelihara, kita kasih makan, kita potong rambutnya, kasih sepatu, kasih baju, kasih gosok gigi. 1 bulan dia dalam di rumah, kita tinggalkan kepercayaan di situ, diangkat. Kita mau bantu di sana sini, taruh ke pelayanan, sampai di pelayanan kita yang dicikirkan, ditendang. Ya, saya katakan, tak usah takut. Tak pernah melujah kalau buat tadikan. 10 dulu iba ko nalingan, mungkin ada usah deh. Ako na kanong dapat na 10 dulu sa propat bay. Ay sa dapat sa dapat ko sa 5 bay. Iko na rin pala siya na berdua. Amen. Iko sa peluja lagi. Ya. Karena saya lihat bukan semakin miskin, bukan semakin melarat, tapi Tuhan selalu pelihara kehidupan kita. Amin. Amin. Buat pelayan juga. Amin. Amin. Pelayan. Makanya 2022 mari pelayan-pelayan harus satukan barisan. Jangan hanya tinggal diam duduk. D3 datang diam duduk. Ambil potensi apa yang ada dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab ini berkata tadi, ya, jadi apa? Pertanyaan ini harus kita renungkan. Mari coba kita jabarkan dalam diri kita, ini jadi apa nantinya? Kalau Alkitab berkata jadi apa anak ini? Sekarang kita ambil dalam hidup kita. Jadi apa kita? Kalau kita sudah mengenal Tuhan, jadi apa kita? Kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, jadi apa? Kalau kita juga sudah dalam keluarga, jadi apa kita jadikan keluarga kita nantinya menghadapi perkembangan zaman air ini? Jadi apa nanti anak-anak kalau kita tidak bisa persiapkan mulai hari ini? Ini harus kita lihat. Mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kemajuan zaman, harus kita juga punya potensi. Jadi apa anak kita nantinya? Kalau hari ini di masa kita, anak-anak kita sudah mengalami seperti masa kita ini dan masa yang akan datang, bagaimana jadinya? Ini harus kita pikirkan loh. Abdullah dulu, ini juga kita lihat dulu tamat SD orang gak ada masalah, gak tahu, gak pernah sekolah pun tidak masalah. Tapi perkembangan zaman kembali, orang sudah tamat SD sudah malu. Masa sekarang, anak muda, hari ini engkau senang gak sekolah, hari ini engkau bangga gak punya sekolah. Tapi ingat, ketika engkau sudah mulai besar dewasa dan masa depanmu, ingat, terbentur. Ketika ada usaha meminta sesuatu bagimu untuk ijazahmu saja, kertas itu aja yang diminta, bukan nilai, kertas itu. Terbenturlah engkau. Gak zamannya lagi sekarang kalau gak tamat SMP, SMA. Baila naman ako, wala mauliho manguliho. Hidup dalam pertama apa pak? Kulang sukunya, nakamataha behaw, urusak kumesi, ini naman siguro. Ay nga Baila ho, baila galang. Lihat bapakmu, tama apa bapakmu? Tengok, bapakmu, mata, tambah sarjana, tambah sarjana di buku, tak ada masalah. Itu kan? Iya. Sekarang makanya saya suruh orang mereka muda perjuangkan tarik minimnya ke SMA supaya kau jangan malu. Yang tidak dapat dijajah, mari pikirkan. Selalu saya katakan itu.
kuliah saya di sekolah, cita-cita menjadi SDM, situ tomat, manis diri tanpa mandi. Itu sih yang cita-cita. Ya, datang ke abang saya di situ yang dinas dulu. Ini nanti anggota potensi PBB tuh bisa sakon dan SDM kegeber. Gue bilang waktu soal gue bang ini SDM gak apa ulang tahun SMP dan tadi dia belum kan mana tidak kepercayaan kan ya dinasti semono kian dari semono roy benar tujuan membenar gue beda aduh bayang bukan roy benar tujuan di bapaknya aku gue baik gue alas gue minum air putih di jam di bapaknya deh tanya ketika saya tanya dulu orang tua saya mama saya gimana pak sahabat orang tua mak merit pak kalian keadaan bagaimana pak diam aja kan kita nggak bisa apa tapi puji Tuhan saya bersyukur kepada Tuhan ketika pemerintah memberikan peluang saya bisa tamat SMA dengan dana saya sendiri jadi saya tamat SMP tahun 86, tamat SMA tahun 2008. 3 tahun SMA, 286 saya tamat SMP. Ya, tahun 2008 baru tamat SMA. Aduh, lama banget. Itu pun SMA saya sampai hari nggak tahu bagaimana itu. Katanya dibanyaklah tempatan saya, SMA saya. Kata saya mengambil paket C. Ketika saya menghadapi di sana itu datanglah kamu berpengaruh ditulis selamat datang petakluk kegagalan. Berdikasi itu kan, jangan mau ini akhirnya juga selamat datang di tempat petakluk kegagalan. Aduh, pikirin sih, pas juga petakluk kegagalan itu. Karena saya sudah gagal tidak bisa STM atau SMA dulu, tapi bersyukur kepada Mas SPY ya, diberikan peluang. Maka selalu saya sarankan, anak muda masih ada kesempatan. Kalau kita mengambil paket itu memang kalau kelihatannya agak rendah, tapi itu sah dalam pemerintah. Ketika itu mereka sudah katakan, Pak, ini paket ini sah ini. Bapak mau kuliah bisa. Bapak menjadi anggota dewan bisa, mau jadi PNS pun bisa. Ya. Makanya saat ini pikirkan dengan baik. Amin, pemuda. Jangan bangga kau sudah pintar memainkan HP. Buat ini bikin tulis kucing, buat makan buaya. Enggak bangga, tapi pikirkan potensi apa yang ada bagimu untuk menghasilkan masa depanmu, untuk meraih impianmu. Ya, kalau kau itu jangan ke impian itulah yang disebutkan masa yang suram. Mana tahu ada juga mama-mama, mama-mama, mak-mak, ini bapak jangan suruh mak-mak ini terpengaruh dengan apa itu keter-keternya katanya. Sekitar, sekitar. Memboreng. Kemarin ada di media apa? Di media ya. Mengulangi klinik kau ada. Mulut itu. Nah, orang ada. Tak sah. Klinik. Saya tahan saya. Kalau saya tidak tahu. Ini ada klinik. Kita ada saya. Orang ada makan. Betul anak teribu hamil. Tak tukar. Yang masuk sifat terbalik kalau nama mereka. Tapi puji Tuhan kalau ada GPD di sini gak ada seperti Pamen, gak ada kan? Gak ada yang ngaku, gak ada yang ngaku. Maka mulai kita pikirkan gali potensi yang ada bagi kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Anak muda, bapak, tidak sulit Tuhan mengangkat kita dari potensi apapun ada dalam hidupmu. Jangan kita
Ingat, Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi orang yang percaya. Kekuatan kita tidak ada, tapi kalau kita sudah mengerti, coba pikirkan yang terbaik, apa yang bisa kamu buat. Haleluya, haleluya. Mari, maka saya rindu nantinya kita akan coba buat bagaimana menaikkan ekonomi jemaat ini bagi beberapa orang yang bisa punya modal. Coba kita coba buat dulu sesuatu hal. Itu kalau lele coba itu juga bisa. Tapi mari kita juga lihat kalau panen kemana pembuangannya. Ya, tak apa. Beberapa orang mari kita buat, nggak usah kita harapkan dari pemerintah, kita aja nggak bisa. Apalagi kita bekerja dalam pekerjaan Tuhan untuk mengangkat ekonomi jemaat ini. Ya, yang berjualan bisa jualan. Orang tahu dia mau jualan, kita bukan kelapa di depan itu. Yang mau jualan, buat jualan sini harian. Apa? Demi untuk kemuliaan, maka ini harus kita naikkan. Ini kita naikkan. Ini yang pertama yang harus kita lihat. Dan yang kedua, kembali dalam Lukas tadi pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-66, ayat 66 tadi aku coba lagi baca. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah hari nanti? Ya, sebab tangan Tuhan menyertai dia. ya. Yang kedua, kita membutuhkan penyertaan Tuhan, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ingat itu. Ketika kita mau hidup untuk bisa mengalami kemenangan, dibutuhkan penyertaan Tuhan. Sehebat apapun modal kita, sepintar apapun kita, semantap apapun jaringan kita, tanpa penyertaan Tuhan, ingat kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Jangan sampai kita andalkan kekuatan kita. Kita membutuhkan. Kalau tadi katakan, jadi apa anak ini? Mari kita akan pikirkan jadi apa kita nantinya. Bagaimana masa depan anak-anak kita? Bagaimana meraih impian ini? Sesudah kita dapatkan itu, satu hal yang paling sangat penting, jangan sampai kita tidak mendapatkan campur tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan ini sangat dibutuhkan. Apapun usaha kita, apapun rancangan program kita, sangat dibutuhkan penyertaan Tuhan. Haleluya. Mana tahu ada punya lahan darat, dan kita akan bisa buat menanam semangka. Bisa. Itulah saya dulu 2 tahun lebih saya hidup di sana. Nanam semangka. Mana tahu ada lahan yang mau nanam batang ubi untuk menghasilkan daun ubi, bisa. Bisa. Makanya kita lihat kemana arahnya nanti. Coba kita kerjakan. Ini harus kita juga pikirkan ke depan. Jadi bukan hanya tunang melulu holat sawit, bebedong nasa bersabe merasa stres. Enggak. Banyak cara Tuhan, banyak cara Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan. Yang sudah punya usaha, kembangkan usahamu dengan baik. Kembangkan usaha dengan baik. Dan ingat satu hal yang sangat penting, jangan sampai tangan Tuhan meninggalkan kita. Usahakan terus penyertaan Tuhan di dalam segala usaha kita. Ingat, tidak ada kata mudah-mudahan, pasti Tuhan memberkati. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada mudah-mudahan, nggak ada. Tapi bagi Tuhan, iya di atas dia. Makanya penting dijaga hati. Ketika berhasil, jangan sombong. Ya, itu kuncinya. Makanya ketika ada dalam penyertaan tangan Tuhan, tetap jaga hati. Sebab apa? Ayat yang ke-60 berapa tadi? 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia merawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ya, perhatikan. Ini sudah terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia merawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Yesus hadir ke dunia ini. Natal ini adalah membawa kemenangan
kehidupan kita. Amin. Amin. Bahkan roh penyakit apapun, roh kutuk sekalipun dilepaskan. Makanya gak usah takut. Tak ada. Makanya mungkin ada kau mulai pikirkan, mulai suruh pengamis, suruh terus. Saudari, imani. Roh kutuk itu harus diputus. Amin. Jangan imani. Agar apa setiap keturunan Nabi keturunan Nabi pinggul saya dan ibu. Bab Tuhan ini buah itu. Yesus hadir hari ini untuk memutus, melepaskan semua kutuk-kutukan. Amin. Kalau kau berbuat sudah siapa keluarga Nabi? Tangan dong, ada kau pilih. Kau berkasih sudah kau mau orang itu. Oke? Kalau semua orang orang tahu si dia beda bering. Bukan mau orang ini sebetulnya tak lagi menang Tuhan orang ini. Soalnya dia, aku lah kagak nasa aku. Dia lagi beda. Aku lah kagak nasa aku. Kan ada ide kan? Tak juga begini. Nasihat Tuhan. Jadi kalau kadang terus ngomong, bagi kita tak ada makna itu. Kalau kita roh untuk itu harus dibuang, roh itu harus dibuang. Jadi kalau roh kemiskinan itu dibuang, sudah itu termamur aja. Itu 5 sahalat mobil dah, balik pukul 5 sahalat motor boy. Kita bisa mencukupkan segala apa yang bagi kita sudah bersyukur. Amin. 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 Mana tahu ada mungkin punya prinsip atau mungkin terus yang keluarga dan semua putus itu. Tuhan sanggup melepaskan. Itulah kekuatan penyertaan Tuhan. Kekuatan penyertaan Tuhan akan melepaskan kita dari roh-roh mengikat hidup kita gagal menghalangi kemenangan. Ini. Kalau dikatakan juga ini ideal, ini begini lahirnya ini, maka dia tak bisa pintar dikatakan bagi Tuhan tidak mustahil. Walaupun bagaimana kehidupannya, jika dia ada dalam tangan Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. 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 Buat bapak orang tua kami ibu, ada yang sering step anakmu, apa yang boleh dalam step tu, esok orang ada step kami menyerah. Tuhan sudah katakan dia membawa kelepasan. Kalau ada campur tangan Tuhan, membawa kelepasan. Walaupun dulu mungkin dia suka step, tapi karena sudah ada dalam campur tangan Tuhan, bagi Tuhan tidak mustahil. Dia akan sanggup mengikuti segala sesuatu. Amin. Haleluya. Semuanya kita akan kerjakan. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengenal Tuhan ini. Karena ada satu hal yang harus kita banggakan pada saat ini. 2 hal yang harus kita miliki, kita bawa oleh Natal hari ini. Yang pertama, pikirkan tentang impian masa depan. Jadi apakah anak ini nantinya? Memikirkan tentang hidup masa depan dan mengejar impian. Yang kedua, jangan sampai hidup kita tidak mengalami penyertaan Tuhan. Harus ada itu. Ketika itu terjadi, ketika 2 hal ini ada dalam kita, ingat satu hal bahwa dikatakan dalam 68 tadi bahwa Yesus hadir hari ini. Yesus ada dalam hidup kita. Yesus kita banggakan, kita juga adalah satu hal tugasnya untuk melayani umatnya pertama dan untuk melepaskan umatnya dari segala roh-roh yang tidak bisa diberkati. Perlepasan datang dari lawatan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Maka butuhkan kalau sudah ada campur tangan Tuhan, lawatan Allah ada. Haleluya. Haleluya. Kalau kita mau melihat masa depan impian kita, mari gali potensi apa yang ada dalam hidup. Jangan kita merasa puas begitu saja. Jangan merasa puas. Dan menang dapat menambah tua dan boleh. Jangan hata subuhi. Bagi Tuhan tidak mustahil. Ya, maka kemarin saya katakan, saya bilang sama bapak orang tua kita mustahil. Ada potensinya, gue masulim, baik masulim. Anun hari suasana, ada gue baik itu satu nih satu musim. Lebih suasana. Now, ayo selesai. Dan Allah berkata dosa aku ini bakal ini akan nasahid kita. Ya, malam saya. Ya, akan itu boleh nas.
betul menikah. Orang dia bukan nak boleh pemanah dulu. Kalau orang tua sama semuanya, karena Alkitab katakan semakin tua gemuk, sehat, berbuah. Nama tua lebih berbuah tuh, nama Tuhan. Amin. Orang tua, ada yang tahu nak poso, nak lebih kalah hita nak poso. Ya, harap nak tinggal merinding tu nak bahita. Nak boleh dikut merinding kan? Makanya kita, cabut poso. Makanya 2022 di masa penon sarunene kurangane, bakulik mah sarunene kurangane, tolong ya, orang main ni, orang di YouTube sini. Amin. Ya, nah, maka sini tu ada potensinya. Maka sapi martaroh cuma nunggu. Iya. Berhenti, kayak begini tahu. Bisa dari tempat ibadah. Kita ada lagu dulu. Jangan orang atas itu mana lagu dulu ni lah aku. Kalau nak beri kita ada lewat. Mana dia lagu dulu sampai taruh. Mantap tu. Makanya kembangkan potensi kita. Haleluya. Ibu-ibu juga kembangkan potensi. Tak boleh mengalap meja boy. Ayo, yang pintar masak, kita buka restoran sini. Bila penting restoran KPD. Jual B1, B2. B4. Apa siap menerima pesanan. Una saya kau halang kabe, kau dapat acara canta. Tak boleh tu halang kabe mabe katli. Amin. Amin. Ibu-ibu, saya malu-malu. Ada pun gue mabe ayam pengeko, beli. Ada gue mabe pecel lili. Ya, aku malah na lili dia gue buat sih. Pecel dan nap tu be. Ya, lari tu pecel. Ya, mari semuanya kita akan dukung untuk kemajuan dalam pekerjaan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini harus kita pikirkan sejauh itu. Karena Yesus membawa kelepasan, maka kita tidak akan pernah tertutup berpikir. Ya, jangan tertutup pikiran kita. Mari terbuka supaya kita bisa berbuat segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Maka anak-anak kita juga akan diberkati Tuhan. Anak-anak kita juga kemuliaan. Jadi buat anak-anak kami, pikirkan juga bagaimana yang terbaik dalam hidupmu. Kembangkan potensi yang ada dalam pribadimu. Buat bagaimana cara biar selalu Tuhan buka jalan dalam kehidupan. Unak boleh konsep mengharapkan orang tua. Ya, apalagi datang sekolah, menggunakan sekolah bibiana, dan mengharapkan orang tua dia. Untuk membayar uang makan dan bisa benar juga. Ya, itu supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini. Biarlah suasana Natal ini, semua hidup kita akan bisa dipakai oleh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya.